Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum adalah sebuah aturan yang tujuannya adalah untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, menjaga ketertiban, keadilan, serta melindungi hak dan kewajiban setiap orang. Hukum itu dibuat oleh negara yang berwenang, misal negara yang sifatnya mengikat, memaksa, dan memiliki sanksi. Secara normatif, hukum adalah peraturan yang tertulis yang dibuatkan undang-undang seperti peraturan pemerintah dan peraturan daerah. Secara sosiologis, hukum sebagai perilaku nyata yang berlaku dalam masyarakat, bukan hanya aturan tertulis. Secara fisiologis, hukum adalah sarana untuk mencapai keadilan, kebenaran, dan kemanfaatan. Penegak hukum di Indonesia yang terdiri dari polisi, jaksa, hakim, dan pengacara, mereka adalah satu kesatuan yang mana semuanya untuk mencari pembenaran dan keadilan. Seperti bahasa Belanda, Fiat Justitia Ruat Caulum, tegakkan keadilan seadil-adilnya walaupun langit akan runtuh. Hari ini kita kedatangan tamu, ya, seorang advokat muda yang sangat hari ini cukup terkenal di Sumatera Selatan, khususnya di Kota Palembang, yaitu kandidat kita Muhammad Sigit Muhaimin SH.MH. Pak Sigit, ketua umum ya, Ketua Umum Yayasan Bantuan Hukum Sumsel Berkeadilan. Pak Sigit, kalau boleh tahu, YBH ini sudah berapa lama berdiri? Kalau untuk sesuai tanggal pelantikan kami, kita sudah berdiri di tahun 2022, Pak. Dilantik langsung oleh Bapak Gubernur Sumatera Selatan pada waktu itu di Hotel Sumadwipa dengan mengangkat konsep hukum yang berkeadilan dengan seluruh masyarakat Sumatera Selatan. Sampai saat ini, kira-kira menurut Pak Sigit, hukum yang ada di Indonesia itu seperti apa? Ya, sebenarnya kita ini tidak bisa dilepaskan dengan penjajahan terlebih dahulu, karena KUHP kita insya Allah tanggal 2 Januari nanti itu baru berubah. Tapi sampai sekarang kita masih pakai KUHP peninggalan dari Belanda. Artinya pemikiran-pemikiran dari para praktisi hukum Belanda dan praktek-praktek di era kolonial itu tidak bisa dilepaskan. Nah, dengan semangat hukum pembaruan hari ini, kita akan bagaimana konsep ketimuran itu lebih di depan, karena secara undang-undang advokat adalah penegak hukum. Artinya kami bersinergi dengan penegak hukum yang lain agar apa yang menjadi cita-cita hukum itu adalah apa? Penegakan hukum dan supremasi hukum dan kepatuhan masyarakat, agar tujuannya masyarakat itu bisa sejahtera dan sebagainya. Sudah tercapai belum apa yang menjadi cita-cita itu? Itulah kami hadir di sini, Yayasan Bantuan Hukum Sumatera Selatan Berkeadilan,
agar apa yang menjadi harapan kita sama-sama itu bisa terwujud dengan kader-kader bantuan hukum yang siap mengabdikan diri kepada masyarakat. Mantap, luar biasa. Nah, sudah berapa yang sudah terbentuk, kabupaten mana saja yang sudah terbentuk Yayasan Bantuan Hukum Sumsel Berkeadilan ini? Oke, jadi setelah berjalannya tahun 2022, kami bentuk Kota Palembang, kami bentuk di Kabupaten Banyuasin, dan seluruh kabupaten kota ini lagi persiapan untuk pelaksanaan pembentukan Yayasan Bantuan Hukum. Tapi khususnya saya sampaikan kepada Pak Dedi, kita Kota Palembang ini sendiri, alhamdulillah mendapatkan amanah dari Bapak Wali Kota Palembang, Bapak Ratu Dewa, dan Bapak Wakil Wali Kota Palembang, Bapak Prima Salam, agar program Palembang Peduli yang menjadi kampanye beliau itu bisa terwujud, dan alhamdulillah menggandeng bersama kita program tersebut, yaitu memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum gratis di setiap kantor camat yang ada di Kota Palembang. Jadi ini menjadi pilot project dari Palembang untuk Indonesia. Bahkan hari ini, bukan mencontoh sih, tapi dari Kementerian Hukum dan HAM itu setiap kantor lurah ada pos bantuan hukum untuk bagaimana akses bantuan hukum itu bisa lebih dekat kepada masyarakat. Oke, mantap, luar biasa. Nah, kalau bicara soal hukum, kira-kira MOU dengan wali kota kemarin, wali kota Palembang, itu konsepnya seperti apa? Dan kemudian tindak lanjutnya sampai kemana? Jadi itu berawal sebenarnya, Pak. Sebenarnya kami kemarin bagian dari Bapak Wali Kota Palembang, Bapak calon pada waktu itu Bapak Ratu Dewa, kami turun ke lokasi, ke masyarakat, turun berkampanye sebenarnya secara tidak langsung, itu mensosialisasikan bahwasanya program Palembang Peduli ini akan diwujudkan oleh Bapak Ratu Dewa. Nah, dalam kampanye tersebut, Pak, kami datang, jadi melihat Kota Palembang itu jangan hanya melihat dalam posisi di tengah kota. Kita ada di daerah Gandus misalnya, di daerah IB2, di daerah Lebar, itu masih banyak masyarakat yang tertindas oleh hukum-hukum yang kadang menindas masyarakat yang kurang mampu. Banyak hal-hal yang kami temukan, banyak hal-hal yang kami dapatkan, dan kami langsung melakukan advokasi, langsung kami melakukan pembelaan, agar apa? Agar hukum ini tidak hanya dinikmati oleh masyarakat menengah ke atas, tapi masyarakat yang memang secara ekonomi itu belum mencukupi itu bisa mendapatkan bantuan hukum. Berawal dari situlah kami berkeinginan betul pemerintah harus hadir, pemerintah Kota Palembang harus hadir. Karena kenapa? Pembangunan masyarakat, pembangunan pemerintah, pembangunan kota bukan hanya pembangunan jalan, irigasi dan sebagainya, namun pembangunan yang sesungguhnya adalah bagaimana masyarakat itu ngerasa aman, nyaman ada di kota, khususnya Kota Palembang. Jadi dari MOU tersebut kami telah sosialisasi sekarang Pak Dedi di setiap kantor camat kepada masyarakat bahwasanya hari ini kami hadir, hari ini kita hadir agar memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat Kota Palembang. Gitu. Jadi artinya bantuan hukum ini merupakan salah satu konsep program Pak Wali ya, programnya Kota Palembang yang kemarin yang dikampanyekan oleh RDPS ya. Akhirnya alhamdulillah hari ini sudah mulai terlaksana. Nah, kalau boleh tahu nih, kasus yang seperti apa saja? Ya kabarnya kan mendengarnya kan gratis nih, ya semuanya gratis. Artinya gratisnya dalam kategori seperti apa, kemudian kasusnya yang seperti apa? Oke. Jadi yang pertama, Pak, yang harus dipahami adalah ini bantuan hukum dan konsultasi hukum dan bantuan hukum, Pak. Jadi untuk konsultasi hukum, silakan masyarakat Kota Palembang itu hadir di kantor camat, nanti ada kawan-kawan advokat standby di sana, kami akan memberikan konsultasi hukum secara gratis, Pak, di seluruh masyarakat Kota Palembang. Artinya ada di 18 kecamatan ya? Ada di 18 kecamatan. Jadi setiap untuk
konsultasi itu tidak memandang dia mau kaya, miskin dan sebagainya, tidak. Namun untuk bantuan hukum, karena prioritas kami adalah untuk membantu masyarakat yang tidak mampu, bantuan hukum gratis, wajib masyarakat tersebut melampirkan kartu keterangan tidak mampu dari setiap kantor lurah. Barulah kita akan melakukan bantuan hukum secara non litigasi, Pak Dedi. Oke. Jadi hukumnya ada dua, litigasi dan non litigasi. Dalam konsep litigasi itu konsep pengadilan, Pak. Di sidang di pengadilan, baik pengadilan negeri, baik PT UN, pengadilan agama dan sebagainya. Nah, kami di sini adalah gerakan bantuan hukum untuk non litigasi, artinya kasus-kasus yang di luar pengadilan. Karena kalau kita lihat data hari ini, Pak, di setiap lapas itu hampir kelebihan tahanan itu 130%, Pak. Overload ya. Overload. Jadi kalau bisa kasus-kasus itu diselesaikan di tingkat kecamatan, tingkat kelurahan, tingkat RT, kawan-kawan akan bisa memberikan pemahaman hukum, bisa diupayakan damai, RJ, kita rukun, kita bisa menyelesaikan permasalahannya secara baik-baik, seperti itu. Jadi kita fokus bantuan hukum pada masyarakat untuk non litigasi di luar persidangan. Oke, artinya kalau kita melihat sekarang ini kan ya, apa yang disampaikan oleh Bapak, artinya tujuannya, saya sedikit menangkap ya dari Bapak yang Bapak sampaikan, artinya tujuan dari konsep bantuan hukum secara gratis artinya untuk penekanan tindak pidana kejahatan yang ada di kalangan masyarakat dan ketidaktahuannya masalah hukum di kalangan masyarakat. Kalau kita berkaca dengan negara Belanda, saya melihat hari ini Belanda itu sekarang ini penjaranya bangkrut, Pak. Bayangkan, penjara bisa bangkrut. Karena mengapa? Ya karena tidak ada yang ditahan. Artinya masyarakat di Belanda itu sekarang ini sudah betul-betul sudah taat hukum dan patuh dengan namanya aturan. Dan kemudian juga persoalan kecil juga seperti 351 ya kan, ya rasa tidak sampai ke proses hukum ya. Nah, artinya memprioritaskan RJ, Pak ya. Di tingkat kecamatan diprioritaskan RJ, restorasi justice, penyelesaian di luar pengadilan. Apakah kita bisa dengan program ini mencontoh seperti negara Belanda? Karena saya jujur sampai saat ini saya sangat prihatin karena negara sekarang ini hampir bangkrut. Karena hampir berapa persen itu keuangan negara itu membiayai para narapidana. Kalau seandainya pidana yang masuk penjara itu sudah nggak ada lagi dalam masuk penjara, kurasa uangnya ini bisa dimanfaatkan untuk membantu orang-orang yang tidak mampu. Nah, apakah bisa Palembang mengikuti mencontoh seperti negara Belanda kalau menurut Pak Sigit? Jadi benar, kadang permasalahan hukum di masyarakat ini berhubungan tentang ketidakpahaman, ketidakpengetahuan tentang aturan-aturan yang dilanggar. Banyak hal yang terjadi seperti itu. Artinya yang dikedepankan selain penegakan hukum, aparat penegak hukum juga harus mengedepankan yang namanya sosialisasi, Pak. Edukasi kepada masyarakat. Ketika masyarakatnya mengerti, mengadukan edukasi kepada masyarakat, pemahaman tentang hukum bahwasanya ini lo tidak boleh dilanggar, ini lo misalnya penyerobatan tanah, Pak, tanah ini tidak boleh, harus sertifikat dan sebagainya. Artinya ketika itu dimasifkan secara luas bahwasanya harus masyarakat dulu dipahamkan secara hukum, artinya apa yang Bapak sampaikan tadi minimalisir namanya pidana-pidana yang harusnya bisa selesaikan di tingkat bawah itu sampai ke pengadilan, Pak. Nah, ketika masyarakat kayak kita misalnya, kita hari ini kebetulan dapat rezeki dari Allah untuk sekolah, kuliah, artinya memang pendidikan juga menjadi prioritas, Pak. Selain pendidikan non formal, pendidikan formal juga penting. Bagaimana masyarakat juga paham akan bahwasanya persoalan hukum ini bukan hanya persoalan antara individu dan individu, tapi persoalan individu dan masyarakat yang luas. Dengan
masifnya sosialisasi, masifnya edukasi kepada masyarakat sejak dini, saya yakin harapan kita sama-sama bahwasannya orang-orang yang bersalah itu bisa dikurangi. Contohnya Pak, misalnya ada berapa sekolah di Kota Palembang hari ini, misalnya SD, SMP, SMA, kita mulai edukasi hari ini Pak tentang bahaya narkoba misalnya Pak, dan yang masih Pak hari ini bahaya judi online misalnya. Kita sampaikan kepada adik-adik kita bahwasanya bahaya narkoba, judi online, dan minuman keras. Tiga ini sebenarnya awal dari kejahatan seperti itu. Ketika kita sudah masif dan gerakan ada dari dorongan orang tua, dorongan untuk agama dan sebagainya, saya yakin yang Bapak sampaikan tadi bahwasanya Kota Palembang khususnya lapasnya akan berkurang, sangat jadi bisa efektif ketika pencegahan dan edukasi itu bisa sampai ke masyarakat. Nah, ini masalahnya hari ini, anak-anak SD, anak-anak SMP udah kenal dengan hal yang saya sebutkan tadi. Nah, itulah menjadi tanggung jawab kita secara bersama-sama. Seperti itu Pak Deddy. Luar biasa. Ini apa? Kalau boleh tahu Pak, kira-kira yang hari ini yang ditangani oleh YBH ini kasus apa Pak yang menarik yang saat ini? Oke. Sebenarnya ini Pak, kami tidak memilah dan memilih kasus, baik di kasus yang menarik, kasus besar dan sebagainya. Kami yakin ketika masyarakat datang ke kantor Pak, dia ingin ada rasa keadilan Pak, ingin adanya kepastian hukum untuk dia. Artinya setiap kasus itu sama di mata kami, dan kalau bisa dilihat hari ini banyak hal-hal yang terjadi khususnya di Kota Palembang ini, persoalan tanah misalnya Pak, persoalan penipuan penggelapan. Ada kemarin Pak, dia datang ke kami itu tertipu hampir 130 juta uang diiming-imingkan kerja di BUMN itu. Takut melapor Pak karena diduga ini kan cewek pelaku ini Pak, suaminya adalah oknum polisi. Karena takut dan sebagainya, ya datanglah ke kantor kami Pak, datang kantor kita konsultasi, kita somasi, tidak direspon, kita sedang lagi berproses di Polrestabes Kota Palembang. Artinya banyak hal yang bisa kami bantu kepada masyarakat. Jangan takut kita berkonsultasi, jangan takut kita berdiskusi, yakinlah kami seorang lawyer itu ada tanggung jawab kasus-kasus pro bono Pak, kasus-kasus yang memang untuk bantu masyarakat, kewajiban di Undang-Undang Advokat, begitu Pak. Oke, makasih Pak Sigit. Kalau ini sangat menarik ini, artinya YBH sekarang ini sudah banyak menangani berbagai macam kasus ya, macam kasus, dan di kasus-kasus ini ya artinya tidak ada yang istimewa. Ya, semuanya sama dan tetap dilakukan, mau itu salah, mau itu benar, tetap dilakukan pembelaan. Pak Sigit, YBH ini kan tadi Bapak bicaranya masalah kerjasama dengan pemerintah Kota Palembang. Nah, seperti apa maksud saya? Seperti apa edukasinya, sosialisasi atau edukasi? Konsepnya seperti apa gitu di masyarakat kalangan bawah? Oke. Saya sampaikan di sini Pak, bahwasannya kami telah sosialisasi di hampir 18 kecamatan, bahkan jam 1, jam 2 tadi kami sosialisasi di Kecamatan Sematang Borang. Di situ mengundang seluruh stakeholder yang ada di kecamatan, baik Pak Camat, baik Pak Lurah, dan seluruh RT yang ada di kecamatan tersebut. Nah, di sana teman-teman advokat, teman-teman paralegal mensosialisasikan bentuk apa program Palembang Peduli dengan memberikan konsultasi hukum dan bantuan hukum gratis kepada masyarakat, dan termasuk langsung di sana Pak Deddy langsung ada tanya jawab, langsung ada pertanyaan kepada masyarakat, langsung ada masyarakat yang mengeluhkan dan sebagainya. Jadi di situ sasaran kami adalah biar RT di sana, RT yang hadir di acara itu akan menyampaikan informasinya kepada masyarakat sekitar warga RT tersebut, agar mengajak bukan hanya
bukan hanya datang ke kantor camat konsultasi, bisa juga kawan-kawan yang ada di Korcam masing-masing itu bisa mengunjungi warga yang memang sangat urgensi membutuhkan bantuan hukum di setiap kantor camat di Kota Palembang seperti itu. Jadi edukasinya langsung tentang bantuan hukum, konsultasi hukum, bahkan masyarakat langsung bertanya kasus dan sebagainya. Kayak seperti tadi Pak Dedi, ada teman kita dari daerah Kertapati ya, Kertapati barusan tadi datang ke kantor, dia bertanya tentang bagaimana mekanisme mengadopsi anak. Oke. Nah, ada surat perjanjian karena dia sudah anak keempat, kurang sanggup pada waktu itu ekonomi, ada buat surat perjanjian adopsi anak. Nah, dan anaknya sudah diadopsi orang lain. Pertanyaan kita, apakah adopsi tersebut benar atau tidak? Nah, secara regulasi undang-undang, Pak, adopsi anak itu harus pakai mekanisme, yaitu dengan putusan pengadilan. Ketika putusan pengadilan sah, dia diangkat dimasukkan dalam KK, itu baru sah. Artinya kalau hanya surat perjanjian kalau di bawah tangan itu tidak sah adopsi anaknya. Kita bicara regulasi hukum loh, bukan kita bicara sah atau tidak suatu perjanjian seperti itu. Nah, banyak hal yang masyarakat mengadu kepada kami dan sebagainya, dan itu langsung direspon, langsung kami advokasi, dan banyak hal bukan hanya tentang hukum, Pak. Kemarin misalnya di daerah Sematang Borang itu, Pak, ada sungai yang mati, Pak. Jadi hampir 100 lebih sungai di Kota Palembang ini mati karena eceng gondok, rumput dan sebagainya, menyebabkan banjir. Nah, alhamdulillah karena kami adalah mitra pemerintah Kota Palembang, kami sinergi sama pemerintah Kota Palembang, kantor pun di kantor camat, Pak, kami surati Pak Camat mungkin langsung teruskan ke Pak Wali. Alhamdulillah sungai tersebut langsung dikeruk oleh alat berat, Pak, dan sekarang sungai tersebut bisa mengalir dan tidak ada banjir lagi di wilayah tersebut. Jadi banyak hal yang kami sebagai kader Yayasan Bantuan Hukum Sumber Keadilan untuk membantu masyarakat baik secara hukum dan menjembatani kebutuhan-kebutuhan masyarakat seperti itu, Pak Dedi. Berarti banyak sudah edukasi kita terhadap memberikan edukasi terhadap masyarakat di bawah sudah mulai berjalan sampai hari ini ya. Satu lagi boleh bertanya, Pak? Boleh, Pak Dedi. Iya. Karena kan saya sudah lama nih sering membaca berita. Ini ada kasus yang saat ini yang ditangani oleh YBH, yaitu kasus masyarakat daerah Keramasan atau Sunan, yang saat ini masih berperkara dengan PT KAI. Nah, kalau saya boleh tanya, Pak, sudah sejauh mana ya kan pembelaan atau upaya penyelesaian yang dilakukan oleh kawan-kawan di YBH ESB untuk penanganan masalah ini? Jadi khusus untuk kasus dengan PT KAI itu ada lahan, Pak, sertifikat SAM punya masyarakat yang telah memberikan kuasa sama kami. Sampai hari ini belum ada pembebasan dari PT KAI. Bahkan lahan tersebut sekarang sudah dalam proses pembangunan penambahan rel PT KAI di daerah Keramasan. Jadi di sini, Pak, kami sebenarnya ini sudah panjang prosesnya, Pak Dedi. Dari tahun berapa itu, Pak? Kan hampir 2 tahun yang lalu kalau tidak salah, Pak Dedi. Jadi ini sebenarnya kloter terakhir kami, Pak, kuasa terakhir kami. Kalau yang kloter pertama, alhamdulillah dengan perjuangan sama-sama tim masyarakat kami berjuang, Pak. Pak Yasin lah di sana dan sebagainya berjuang lewat ombudsman, laporan di Polda dan sebagainya. Awalnya lahan tersebut pengen diganti oleh PT Kereta Api 50.000 pada surat pada saat itu ya. Alhamdulillah berkat perjuangan sama-sama bersama tim advokasi dari Yayasan Bantuan Hukum Sumber Keadilan, lahan itu kompensasi lah, baik tanahnya,
tanam juga ya. bangunan Dan tanam tubuhnya tanam ya. tubuhnya diganti. Kalau nggak salah hampir sampai 2 juta lebih Pak untuk lahan masyarakat tersebut. Artinya di sini kita bukan bicara tentang hak siapa dan di mana. Sebenarnya ketika kita bicara tentang status tanah, negara kita ini sudah menjadi negara yang merdeka, Pak Dedi. Artinya yang diakui adalah sertifikat hak milik. Gitu. Kalaupun sertifikat hak ini bermasalah ya silakan ke BPN atau ke pengadilan seperti itu. Nah permasalahannya hari ini PT KAI diduga itu hanya memakai surat dari Belanda yang harusnya surat dari Belanda itu dinasionalisasi dan didaftarkan ke BPN setempat. Apa itu groundcard ya? Groundcard seperti itu. Oh. Artinya tanah yang harusnya itu memang untuk masyarakat hari ini dipakai oleh PT KAI. KAI dengan konsep PSN program strategi nasional. Ya, jangan disampingkanlah hak-hak masyarakat yang memiliki sertifikat di sana. Jadi kami tetap maksimal jadi berjuang dengan masyarakat agar apa yang memang haknya itu tetap kepada hak masyarakat. PT KAI harus kompensasi, PT KAI harus bertanggung jawab, atau kalau tidak proses yang di LP di Polda tetap jalan, karena memang sudah terjadi pengerusakan lahan tanah tersebut. Selain itu juga PD karena kami di Sumatera Selatan, jadi kami ada juga kasus di daerah Rimau Sungsang Banyuasin, jadi diduga di sini oknum Kades. Sama kayak kasus lahan juga ya. Kasus lahan seperti itu. Jadi klien kami ini punya surat Pak tahun 2007 itu ditunjuk sebagai itu bahasa di sana Pak. Kalau saya lihat surat keterangan menjelaskan bahwasanya Pak Landry klien kami berhak diberikan hak oleh Kades selama 2007 dan Camat Banyuasin 2 pada waktu itu untuk mengelola lahan tersebut, untuk mengurusi lahan itu, karena lahan tersebut pada waktu itu izin Pak Dedi di hutan belantara, dibebaskan dan sebagainya. Bahkan ada masyarakat yang sudah ada SPH, termasuk dia juga ada SPH di sana. Nah karena pergantian Kades dan sebagainya, situasi hari ini masyarakat di sana ketakutan Pak, karena Kades di daerah di dusun itu Pak, oknum-oknumnya ya seperti raja-raja kecil, menguasai tanah dan sebagainya. Kalau Pak Landry jelas ada alas hak tanah wilayah lah bahasanya di sana, sedangkan ya Kades itu dengan arogannya bahwasannya itu tanah milik dia dan sebagainya. Jadi di sini kalau zaman dulu Pak Dedi ada konsep bantuan hukum struktural yang dilakukan oleh teman-teman dari lembaga bantuan hukum. Nah kami juga ada pembina Pak Dedi, Bapak Sofwan Yuspiansa, Sarjana Hukum Magister Hukum. Kami ada konsep adalah hukum yang berkeadilan. Bagaimana kita bisa menempatkan keadilan hukum itu ada di tengah-tengah masyarakat, seperti itu. Dan apa yang kami perjuangkan ini murni dan tulus, bagaimana supremasi hukum, penegakan hukum itu ada di masyarakat yang jauh. Kami kemarin itu Pak Dedi hampir 3 jam lebih perjalanan lewat naik speedboat sampai ke lokasi, dan memang boro-boro akses hukum Pak Dedi, akses sinyal pun sulit di sana. Artinya sudah termasuk dusun tertinggal, masih pedalaman. Iya. Artinya di sini kami akan tetap maksimal berjuang, minta doanya juga kepada seluruh masyarakat Sumatera Selatan, teman-teman tetap sehat, teman-teman tetap dalam poros perjuangan ini, bagaimana hukum ini dalam tatanan hukum yang berkeadilan, seperti itu Pak Dedi. Oke. Kembali lagi, langkah apa ini kembali seperti kasus apa? Saya mau bertanya lagi masalah kasus yang PT KAI ini. Kira-kira langkah apa lagi yang mau teman-teman ambil untuk penyelesaian kasus lahan PT KAI ini dengan klien kita? Langkah apa kira-kira langkah terakhir yang akan dilakukan? Ya, hari ini kami masih percaya Pak Dedi dengan aparat penegak hukum pihak Polda Sumsel, karena kami sudah melaporkan peristiwa tersebut ke Polda Sumsel, karena kami tidak ingin adanya
kerusuhan, kami tidak ingin adanya perkelahian, karena di sana daerah Kertapati dan sebagainya itu jangan sampai menyulut emosi dan sebagainya. Kami percayakan pada aparat penegak hukum. Jangan sampai ketika ini jalan di tempat, ya masyarakat akan ngambil langkah-langkah yang di luar prosedur hukum seperti itu. Oke, nah ini kan kalau kita bicara untuk masalah itu oke lah ya untuk masalah hukum. Nah sekarang saya mau tanya, karena YBH ini kan sudah MOU nih dengan Pemkot Kota Palembang. Sedangkan sengketa lahan yang PT KAI dengan yang daerah dengan klien dari YBH ini itu kan masih wilayah Kota Palembang. Saya mau tanya, sejauh mana pihak pemerintah Kota Palembang ikut menyelesaikan proses penyelesaian sengketa lahan ini dengan PT KAI? Nah ini juga jadi pertanyaan kita juga Pak Reddy. Warga sudah melayangkan surat, bahkan kami sudah beraudiensi resmi dengan asisten 1 pemerintah Kota Palembang pada waktu itu dan menyampaikan keluhan masyarakat dan informasi juga. Pihak pemerintah sudah manggil pihak PT KAI dan janjinya akan mempertemukan pihak PT KAI dengan warga. Nah, namun sampai hari ini belum terrealisasi seperti itu Pak Deddy. Jadi ke depan kami akan juga dorong Pak Deddy, kami mitra strategis yang pemerintah Kota Palembang agar pemerintah juga harus hadir. Ini masyarakat mulu yang diduga tertindas oleh seolah-olah pembangunan untuk strategis nasional, tapi yang kita tahu lah namanya kereta besar itu kan jalur bisnis batubara gitu, tapi dialaskan seolah-olah ini proyek nasional nih, strategis nasional, tapi mereka tidak mengedepankan kepentingan rakyat. Betul. Oke, Pak Sigit, berarti YBH ini sudah sangat luar biasa kalau saya lihat, sudah banyak. Nah, coba saya mau tanya lagi satu lagi. Kira-kira sudah berapa dalam 1 tahun itu YBH ini sudah berapa penanganan kasus? Oke. Kalau data yang kita terima Pak untuk tahun 2025 ini hampir sudah 70-an kasus yang sudah kita tangani Pak. 2025 ini bahkan sudah banyak closing kasus sudah. Jadi kami ini bukan banyak kasus yang penting tuh Pak, tapi penyelesaian kasus tersebut, dan alhamdulillah banyak kasus-kasus yang sudah selesai, sudah damai, misalnya sudah berakhir. Misalnya kami ada hari ini barusan kemarin Pak Deddy ada kasus yang ditutup, 2 LP kami, klien kita dilaporkan, satunya di Mata Merah itu dilaporkan oleh salah satu ahli waris, alhamdulillah terbukti pidana. Ada juga yang di Polda Pak, kasus tanah, alhamdulillah ditutup juga oleh pihak Polda Sumsel. Artinya banyak hal yang diperbuat oleh Yayasan Bantuan Hukum Sumatera Selatan Berkeadilan. Ada ratusan dalam 1 tahun? Pernah tahun kemarin ada sampai ratusan? Ya, jadi apalagi hari ini Pak Deddy sudah kerjasama pemerintah Kota Palembang, setiap kecamatan itu hari ini sudah sampai di angka 15 sampai 20 kasus Pak Deddy di setiap kecamatan. Jadi gitu Pak Deddy, ada 18 kecamatan. Mantap, berarti luar biasa Pak ya, sudah sejauh itu. Udah hal baru kita kerjasama dengan Pemkot, ternyata sudah mulai banyak penyelesaian kasus atau laporan kasus yang masuk ke ruang konsultasi hukum yang ada di kecamatan. Baik, Pak Sigit, terima kasih atas waktunya yang mana hari ini sudah memberikan tentang hukum dan kemudian juga tentang edukasi hukum, dan kemudian juga mengenalkan ke masyarakat Kota Palembang bahwa YBH Kota Palembang saat ini sudah MOU dengan Kota Palembang dan ada di seluruh 18 kecamatan. Luar biasa. Saya Deddy Irawan, lebih dari A1. Terima kasih.